bacain. Makasih Mbak. Terasa berat memang. Bunda, berat sekali Bun. Berat sekali. Tapi jangan bilang berat ya. Alhamdulillah saya bisa melewati. Alhamdulillah saya bisa melewati. Mbak Cicim, Kak Repul, Kak Nur, makasih ya. Semangat ya teman-teman semua. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Inilah teman-teman yang kita tunggu-tunggu salah satunya. Allah itu akan menaikkan derajat kita. Semakin besar ujian, semakin besar pula peluang naik derajatnya. Betul? Teman-teman ujian SD sama ujian SMA sama enggak? Beda. Ya, sekarang lomba tingkat kecamatan sama lomba tingkat kabupaten sama lomba tingkat provinsi, beda enggak ujiannya? Beda. Hasilnya gimana? Tingkat kecamatan teman-teman itu lomba dikasih ballpoint. Tingkat provinsi mah teman-teman lomba dapatnya hadiahnya uang banyak tuh sama. Sama. Itu Allah. Di mana tingkat kekuatan kita, disitulah Allah menguji. Saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar, berarti pada waktu itu saya memutuskan hijrah dapat hidayah. Disitulah artinya, oh saya pasti sanggup, kenapa saya bisa seperti ini. Teman-teman punya hutang 200 juta udah pusing mungkin ya. Atau enggak 200 juta, 25 juta pusingnya kayaknya. Itulah Allah. Tidak akan memberikan sesuatu ujian kepada kita tanpa hambanya itu kuat. Pasti karena teman-teman kuat saat ini diuji. Ya, ya Allah, demi Allah. Allah itu enggak mungkin membebani hambanya itu tidak sesuai dengan kemampuan. Lah bayi, ya, anak kecil, nggak mungkin dikasih masalah anak dewasa. Orang dewasa nggak mungkin. Ya. Jadi aku yakinlah bahwa Allah itu memberikan ujian saat ini. Ya. Ujian saat ini berarti Allah itu sayang dan Allah tahu kemampuan kalian ya. Ini kalian sekarang lagi dihina-hina. Kalian saat ini sedang dibangkrutkan karena kamu mampu. Ya, jadi orang-orang yang saat ini sedang bangkrut itu sedang mau dinaikin derajatnya. Saat ini teman-teman itu sedang ditagih-tagih. Artinya teman-teman itu nanti setelah lulus, udah melunasi hutangnya, akan diberikan ketenangan, dinaikkan derajatnya. Ya. Ya. Oke. Itu pun sudah sebagian dicicil. Alhamdulillah Mbak Aat Fatimah. Oke ya, ingat ini. Di dalam surah Al-Baqarah, saya ulangi lagi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sakit, Kak Erna makasih ya. Ya. Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Maka ketika sabar, siap-siap akan diberikan kabar gembira sama Allah. Nggak usah takut ya. Allah akan kasih tok-toknya. Allah kata astagfirullahaladzim. Kaget. Aman ya, teman-teman, aman ya. Cus lagi itu. Allah. Mbak Erna, matur nuwun. Makasih ya Mbak. Nggak apa-apa, kaget. Mbak Erna Sob. Aman-aman. Masya Allah. Mbak Erna tuh, Erna Sob belakangnya muhasabah. Jadi kalau saya lihat teman-teman itu ada tulisan muhasabah, oh ini orang-orang yang muhasabah nih. Teman-teman boleh diganti juga tuh. Bukan diganti, ditambahkan. Namanya Mamah Kia muhasabah. Kadesi muhasabah. Kalau teman-teman sudah benar-benar istiqomah muhasabah, yuk. Nah, Mbak Sujiem belakangnya tulis muhasabah. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah semua ya. Baik. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya. Kenapa sih manusia itu diuji? Karena Allah itu cinta. Allah itu cinta kepada hambanya. Ois muhasabah. Nah itu Masya Allah ya. Ya. Cahaya muhasabah itu. Mau juga itu profil muhasabah. Masya Allah luar biasa. Kita punya keluarga ya teman-teman ya. Masya Allah luar biasa. Kita ipana muhasah.
Alhamdulillah ya Allah. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi makasih ya teman-teman semuanya. Mbak Endra, anak-anak baik heran kolah. Dengan permen karete alesa. Permen karete apa sih di wewena heran aku tuh nanti sih permen yosan ya. Anak-anak baik. Ya. Anak-anak baik kok. Tanda cinta dari Allah. Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Tuh udah jelas. Biar ketawa bun ya. Anak-anak baik. Ya. Sudah jelas. Bunda saya muhasabah bukan? Bunda saya ya muhasabah. I love you full muhasabah. I love you full keluarga muhasabah. Suryani muhasabah. Ya. Itu. Nama di TikToknya Suryani muhasabah. Ditambahkan belakangnya muhasabah. Biar kalau, oh ini luar biasa nih. Ini yang udah bener-bener love muhasabah. Istiqomah. Ya. Tanda cinta dari Allah. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Udah jelas ya, Mbak Mira? Udah jelas ya, Mbak Fafa? Kalau Allah itu cinta kepada hambanya. Noraja, Liman, I love you full semua. Riba, Ria, Ra'arba ya. Kak Linda. Kemudian, yuk lanjut lagi. Oh lagi diuji penyakit. Dan suami, semangat ya Mbak Teti, teman-teman semuanya ya. Mbak Linda, semua tinggalkan saya nggak apa-apa. Kalian ditinggalkan sama saudara, ditinggalkan sama sahabat, ada saya di sini, ada teman-teman yang ada di sini. Cara menghadapi ujian dalam hidup. Yuk Mbak Iya, Mbak Wia. Bagaimana agar kita bisa menghadapi ujian dalam hidup? Yang pertama adalah kita harus ridho. Kita harus ikhlas. Ya. Jangan, kalau bisa yang lain punya mama. Ya. Ridho, ikhlas, sahabatku. Untuk materi afirmasi nanti kita ulang lagi ya. Yuk, Mbak Dev, Mbak Murcaya, ya, Kak Umi Rosi, yuk kita akan fokus untuk materi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian? Yang pertama adalah ikhlas, ridho. Ridho dengan ikhlas beda. Ridho, kita menerima semua ketetapan Allah. Ikhlas, kita lakukan untuk Allah. Kita merelakan apa yang ada dalam kehidupan kita. Yang terjadi dalam kehidupan kita, kita relakan untuk Allah saja. Ketika teman-teman saat ini kena banjir, ketika teman-teman saat ini sedang kena musibah, teman-teman saat ini sedang banyak masalah, saat ini teman-teman itu dibangkrutkan usahanya, maka apa yang harus teman-teman? Ridho, terima, karena tidak bisa menolak. Saya ridho, saya terima ya Allah. Apa yang Engkau berikan ke dalam kehidupan hamba saat ini, saya tidak bisa menolak sakit, saya tidak bisa menolak ujianmu, saya tidak bisa menolak, saya hari ini saya ditagi-tagi sama orang, saya tidak bisa menolak. Saya terima keadaan ini. Saya lagi banyak hutang, saya terima ya Allah. Ini kesalahan hamba. Terima. Semakin kita menolak. Di Umi Zakia, mohon maaf. Kalau ada komentar yang belum kebaca, mohon maaf ya. Saya fokus materi ya. Nanti kalau saya baca-baca komentar terus, materinya gimana? Ya, oke ya. Semangat ya. Ya Allah ya Rabb. Harus ikhlas ridho, ditinggal kakak-kakakku, Allah panggil duanya, ya Allah. Nih, ditinggal suami, ditinggal keluarga, ditinggal anak-anak, ditinggal sama siapapun, orang yang dicintai, ridho. Saya terima keadaan ini. Karena kita tidak bisa menolak rencana Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak bisa kita bilang jangan. Ketika Allah memanggil kita, ya, badan kita dikafani, apakah kita bisa menolak? Tidak, kita pasrah. Kita pasrah. Ya, kita pasrahkan kepada Allah. Ketika teman-teman saat ini sedang menghadapi masalah, terima dulu masalahnya. Saya terima ya Allah. Saya nggak bisa menolak keadaan ini. Saat ini saya dimarah-marah sama orang.
dicaci maki sama orang, ditinggalkan sahabat, saya terima. Saat ini kena banjir, saat ini rumahnya ya kena musibah, kena banjir atau apapun musibah, bencana, saya terima. Emang kita bisa menolak? Tidak. Maka setelah itu teman-teman, ikhlas. Saya jalani kehidupan ini, saya terima masalah-masalah hamba. Saya sabar dihina-hina. Ikhlas untuk apa? Untuk Allah. Biar apa? Biar kita bisa mendapatkan pahala, nggak sia-sia kita. Ketika kita menghadapi ujian dari Allah, kemudian kita ngeluh-ngeluh, nyalahin Allah lagi, nyalahin Allah lagi. Kenapa ya Allah? Engkau memberikan ujian kepadaku, kenapa ya Allah? Bukan notok-otoknya. Astagfirullahaladzim, Kak Gibran, tahan. Jangan suka janjian sama orang. Heran aku. Tahan ya. Astagfirullahaladzim. Makasih ya Kak Gibran ya, Masya Allah. Terima kasih, nggak apa-apa. Ada iklan nggak apa-apa ya. Teman-teman jangan terganggu dengan iklan-iklan ya. Teman-teman, emang udah biasa ini. Anak-anak pada nakal-nakal. Salah. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Apa tadi? Ridho. Ridho. Terima. Jangan, ya Allah kenapa engkau memberikan ujian ini kepadaku? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada bisa menolak. Lagi sakit teman-teman. Kenapa ya Allah saya beri sakit? Udah belum sakitnya? Sudah. Saya ditaki-taki, saya dihina-hina, diancam-ancam. Sakit hatiku. Udah belum? Udah. Daripada sakit hati, sabar, menahan segala sesuatu yang tidak suka. Sabar dulu. Ketika teman-teman bisa menahan, teman-teman bisa menerima ridho, kemudian ikhlas. Ikhlas. Ya Allah. Official dakwah nasional, mohon bisa di chat admin ya. Boleh ke official dakwah nasional, boleh chat admin atau DM saya ya. Boleh ya? Oke. Wakaf Al-Quran ya. Oke. DM aja ya. Kemudian ikhlas, ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Saya dihina-hina, saya terima. Saat ini hancur ekonomiku ya Allah. Saya saat ini ditinggalkan sama pasangan, ditinggalkan sama saudara, ditinggalkan sama ayah, ditinggalkan sama sahabat. Ya Allah, saya jalani kehidupan ini ikhlas. Ketika ikhlas menjalani hidup, apa kegiatan yang teman-teman lakukan? Untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau semuanya sudah untuk Allah, lebih tenang hati kita. Contoh saya dulu, sudah memiliki hutang 3,8 miliar, mau gimana? Mau protes? Protes sama siapa? Curhat-curhat sama siapapun gak pada dengar. Gak dipercaya orang. Terus saya mau berontak. Ya Allah, kenapa engkau memberikan ujian kepadaku? Bukan. Itu karena kesalahanmu. Allah memberikan, mengingatkan kamu pada waktu itu. Berarti untuk apa? Agar bisa lebih baik hidup kamu. Ya. Jadi semua itu ada hikmahnya. Maka kita lakukan semuanya untuk Allah. Apapun yang kita lakukan. Ya. Yang pertama apa tadi? Ridho dan ikhlas. Tiada salah satu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri telah tertulis dalam Kitab Lauhul Mahfuz, teman-teman. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22. Manusia itu pinginnya hidup itu nggak ada masalah, nggak ada ujian, tapi tidak bisa. Dari kecil kita sudah dikasih ujian sama Allah. Kita pingin berdiri, kita pingin lari, gejedot-gejedot dulu, baru kita bisa lari. Kita pingin membaca, teman-teman. Ya, kita harus belajar dulu. Selesai nggak masalah waktu kecil kita pingin lari, kita pingin berdiri, kita bisa berdiri. Kita pingin lari, kita bisa lari. Selesai sudah, apapun yang kita inginkan. Dari bayi, ya, memiliki keinginan saya pingin lari, maka belajar lari. Saya pingin baca, belajar baca. Selesai nggak? Pertahap itu akan selesai. Itulah ujian Allah. Allah itu memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi nggak usah khawatir. Amin ya Allah, kata ye, alhamdulillah, masya Allah. Tuh, ya, lihat, perhatikan.
ujian-ujian yang Allah datangkan, teman-teman, salah satunya karena kita akan dinaikkan derajatnya sama Allah, dan Allah itu sedang menguji keimanan kita. Maka teman-teman tenang dulu ya, karena mau menolak pun nggak akan bisa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang terkena ujian maka sabarlah. Ketika kita sabar menghadapi itu, kita ikhlas ridho, kita ikhlas untuk Allah, tidak ada sesuatu hal baik sekecil apapun yang sama Allah itu dilupakan. Allah itu maha melihat. Kita sabar dihina-hina, sabar menghadapi ujian ini. Kadang mau beli beras nggak ada, mau buat anak-anak bekal nggak ada. Sabar, jangan sampai ngutang lagi, riba lagi, jangan menentang Allah, jangan ya. Sabar menghadapi cobaan adalah salah satu ciri orang-orang yang beriman. Maka kalau teman-teman itu beriman, ya, teman-teman itu harus sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan segala sesuatu yang tidak suka, itu sabar. Saya nggak suka, Bun, kondisi seperti ini. Sabar, tenang. Saya nggak suka, Bun, saat ini saya itu lapar. Sabar. Saya nggak suka, Bun, diomong-omong sama tetangga. Sabar. Dari setiap sabar kita, Allah akan kasih pahala. Arisan itu enggak, Kak? Benar? Ya. Di dalam menurut Imam Suyuti, dalam tafsirnya Al-Jalalain, teman-teman, sabar itu menahan segala sesuatu yang kita benci, kita tahan. Ya, sesuatu yang kita benci, saya nggak suka dengan bangkrut ini. Ya mau gimana? Sabarlah. Ya. Jadi cobaan itu adalah salah satu yang kita tidak inginkan. Cobaan itu kita nggak pingin. Tapi dari situ Allah itu menguji keimanan kita. Kalau kita kuat, maka Allah itu akan memberikan kabar gembira orang-orang yang bersabar. Ya. Dengerin teman-teman. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan sama Allah. Tidak ada. Demi Allah, sahabatku, dari kecil sampai dewasa, nggak ada yang tertinggal. Masalah-masalah pasti Allah bereskan. Sama dengan teman-teman saat ini yang sedang memiliki hutang, yang saat ini teman-teman itu sedang dalam tekanan, itu akan terlewati. Bahkan kehidupan ini akan kita lewati. Nggak selamanya teman-teman itu di dalam kubangan ujian itu. Pasti. Nah teman-teman saat ini ditagih-tagih, artinya Allah itu sedang mau menyelesaikan masalah hutang teman-teman. Kalau Allah nggak mau menyelesaikan hutang teman-teman, nggak akan didatangkan penagih sama Allah. Jadi hikmah teman-teman apa? Jadi teman-teman ketika saat ini dapat ujian, pasti itu ada sesuatu kebaikan yang akan Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman, coba. Ketika teman-teman tergores luka, kemudian dijahit, sakit nggak dijahit? Tapi dengan dijahit itu teman-teman sakit, untuk teman-teman sembuh. Sama dengan Allah. Bangkrut teman-teman saat ini, ditagih-tagih, dihina-hina, dicaci maki, rumah mau dilelang, mobil sakit rasanya kayak mau dicabut itu. Kenikmatan Allah rasanya mau diambil sama Allah. Terasa sakit, tapi setelah itu teman-teman, itu akan ada kebaikan-kebaikan. Itu saya terasa teman-teman. Ketika saya bangkrut, rumah diambil, mobil habis, hilang. Bisnis nggak ada. Yang ada cacian, makian, hinaan. Ditagih sana sini, antrian seperti antri sembako yang nagih. Diancam-ancam, mau minta bantuan sama siapa? Sama sahabat. Mereka itu banyak yang gibahin kita. Kalau kita lagi nggak punya nilai baik. Kalau kita lagi baik, lagi sukses mah banyak yang deketin, benar nggak? Ya. Oke. Maka teman-teman itu hakul yakin bahwa masalah-masalah teman-teman akan diselesaikan. Yang ketiga adalah bersyukur. Ya. Yang ketiga bersyukur. Orang-orang, ya sahabat udah hilang. Iya, benar. Iya. Udah, tenang aja, udah biarkan aja, sabar teman-teman. Diomong ya sabar, dihina-hina sabar, tenang aja. Innallaha ma'asa sabirin. Biarkan aja. Saya tidak peduli. Dulu ketika saya itu dihina-hina, saya nggak pedulilah, biarkan aja.
Pokoknya di situ saya paham lah. Gitu aja udah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, cara menghadapi ujian hidup yaitu bersyukur, teman-teman. Bersyukur. Ya. Bersyukur atas cobaan adalah hal yang mungkin lebih sulit sebenarnya dilakukan. Ya. Dari sekedar sabar. Karena orang-orang itu gampang banget mengeluh. Banyak masalah seakan-akan dunia itu ya kayak mau runtuh. Teman-teman, banyak masalah kayaknya nggak ada baik-baiknya. Allah selama hidupnya kayaknya banyak masalah aja terus. Padahal kenikmatan Allah lebih banyak daripada masalah-masalah, teman-teman. Coba hari ini. Ya. Coba hari ini. Berapa rasa syukur teman-teman hari ini? Lebih banyak masalah atau lebih banyak kenikmatan yang Allah beri? Hari ini adalah masalah yang kemarin, hutang belum lunas, ya nggak apa-apa. Masalahnya satu, ada hutang. Coba teman-teman dapat apa? Kesehatan. Kesehatan itu mahal sekali teman-teman kalau nggak dijaga. Coba teman-teman, culek matanya sampai berdarah ke rumah sakit, coba operasi mata berapa? Nyopot gigi satu aja teman-teman. Kalau ada operasi kecil, operasi ini disobek atasnya berapa? Coba. Lidah kaku nggak bisa ngapa-ngapain, coba ke dokter berapa? Coba teman-teman, coba bayangkan. Makanya ketika teman-teman sehat, teman-teman bersyukurlah. Jangan sampai teman-teman itu, dah saya mah banyak masalah dah. Saya mah dah pusing sekali, banyak sekali. Masalahnya ada berapa? Makanya bersyukur. Biar kita bisa menjalani hari-hari kita lebih nyaman. Syukuri. Banyak kenikmatan kita hari ini, sahabatku. Bangun kita melihat anak-anak. Bangun kita masih bisa minum. Bangun kita masih bisa makan. Bangun kita masih bisa memandikan anak-anak sekolah. Ya, bisa mengantarkan sekolah. Banyak kenikmatan Allah yang jarang kita syukuri. Maka ketika teman-teman itu kufur, siksaku sangat pedih, kata Allah. Orang-orang yang kufur, maka dia itu akan tidak pernah tenang hidupnya. Nggak pernah tenang, ngeluh aja. Maka orang-orang yang ngeluh itu cepat tua, ininya cepat kerikut, kayak gini terus. Mikir aja terus. Ketemu orang kayak gini, lagi di rumah kayak gini, masak aja sambil kayak gini, ngelihat anak-anak kayak gini. Cepat tua, ya. Jadi gimana bun? Kayak gini? Enggak. Ya, happy. Walaupun ada masalah, biarkan ya Allah. Apa? Ketika ada masalah tadi apa? Saya terima ya Allah. Hari ini saya harus membayar hutang. Ada yang mau nagih tapi belum ada. Enggak apa-apa, saya terima ya Allah. Saya sudah ikhtiar kemana-mana. Saya sudah coba untuk bekerja. Saya kemarin sudah coba untuk menjual baju. Ya belum ada, ya nggak apa-apa. Berarti belum bisa membayar. Oh nanti ditagih-tagih, dimarah-marahin. Ya terima. Ya Allah, saya menerima penagih, saya sabar. Allahumma la yudlik qalbi ya Allah. Saya dihina-hina, saya terima ya Allah. Karena itu kesalahan saya. Akan lebih nyaman, akan lebih tenang. Ya. Makanya teman-teman bersyukur, bersabar. Itu adalah seperti dua sisi mata uang, katanya itu. Ya. Di dalam surah Ibrahim ayat 5, Asy-Syura ayat 33 ya. Sabah ayat 19 dan Luqman ayat 31. Teman-teman bisa dibaca tuh di sana. Itu membahas tentang syukur, membahas tentang sabar, teman-teman. Masya Allah. Apapun yang diberikan sama Allah kepada kita, kita harus syukuri. Apapun itu, sekecil apapun. Lah, dah ini mah cuma segini doang. Dah sehari mah sama dapat paling berapa sih? 25.000 sehari. Alhamdulillah, syukuri. Syukuri, teman-teman. Ya. Pokoknya jangan sampai teman-teman itu kufur aja udah. Sehat, alhamdulillah. Ketemu anak-anak, alhamdulillah. Ketemu dengan saudara, alhamdulillah. Bisa makan bakso, alhamdulillah. Ketemu dengan orang tua, alhamdulillah. Jadi nyaman sekali. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa melewati penagih dengan baik, alhamdulillah. Ya, jangan takut-takut. Biasa aja, hadapi aja seperti biasa. Ya Pak, bro, masa penagih kayak gituin. Bu, bayar hari ini, ya Pak. Udah ada belum? Belum. Ya udah saya ambil ini, ambillah. Yang penting jangan ambil hatiku. Salah ya.
Pak, ngopi aja dulu. Ibu ini suruh bayar malah saya dikasih kopi, nggak, belum ada uangnya, Pak. Ya udah nanti saya ancam-ancam. Ancam kemana, Pak? Nanti saya laporkan aja, Pak, nggak masalah. Jangan takut, teman-teman. Kalau diancam-ancam kayak gitu nggak usah takut ya. Tenang aja. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Itu teman-teman doa kalau mau melayani penagih ya. Biar teman-teman itu dilapangkan dadanya. Kemudian teman-teman itu diberikan kemudahan urusannya sama Allah. Dan ketika teman-teman ngomong sama penagih, dia mengerti. Ketika teman-teman ngomong nih, Pak, saya belum ada, Pak. Oh, ya nggak apa-apa, Bu. Nanti aja tahun depan bayarnya. Ya kalau Allah sudah berkehendak mau gimana? Kemarin ada jamaah kita, katanya dari Bank BRI apa ya, dari mana ya? Ya, itu ternyata teman-teman itu nggak disuruh bayar lagi. Ada yang kayak gitu, coba. Kalau Allah sudah berkehendak. Ya, kemudian yang kelima, Abah makasih ya. Yang kelima, teman-teman selamat datang ya yang baru hadir. Silakan teman-teman bisa follow akun saya. Jangan lupa klik tombol loncengnya, pilih yang semua. Bukan personalisasi, tapi semua ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, mencari hikmah di balik musibah. Ini penting. Penting sekali teman-teman. Ketika teman-teman ada ujian, cara menghadapi ujian begini. Aduh, saya hari ini dihina sama orang. Atau mungkin saya salah ya, dulu saya pernah menghina orang lain. Nah, oh saya ditinggal sama sahabatku. Oh ternyata begini ya. Kalau dulu saya sukses, saya dihargain sama teman-teman. Ketika saya kayak gini ternyata saya sendiri ya. Hikmahnya adalah Allah menunjukkan kepada kita sahabat-sahabat yang setia dengan kita sesungguhnya. Dan Allah akan tunjukkan sahabat-sahabat mana yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya, benar Mbak Itis. Mengaca diri. Ya, saya dulu banyak hikmah dari kejadian saya. Ketika saya itu ditinggalkan sahabat, maka saya berpikir, oh begini ya ternyata ya. Ternyata orang dihargai itu ketika sukses, ketika dia mungkin cantik, ketika dia memiliki kelebihan-kelebihan. Atau dia ketika ganteng, oh dia memiliki jabatan, oh dia memiliki mobil, oh dia memiliki kemewahan. Oh ternyata seperti itu ya orang dihargai. Benar nggak sih? Jawab, iya kayak gitu. Jawab aja kayak gitu, iya. Jangan ada yang jawab tidak. Kok maksih sih Bunda? Bunda, apa Nek? Jangan maksa-maksa. Maksa apa? Orang saya cuma bilang iya doang. Ya itu namanya maksa. Ayo Nek, bilang iya. Emoh. Kok emoh? Ya, benar nggak? Akui. Itulah teman-teman yang ada dalam kehidupan kita. Ternyata kita itu kalau kita memiliki value, kita memiliki nilai yang lebih, baru kita dihargai ya. Gitu. Dimanapun, di keluarga kita, di lingkungan kita, dimanapun. Betul? Maka jadikanlah kita orang-orang yang jangan jadikan kita orang-orang yang seperti itu. Maka jadikanlah kita orang-orang yang tulus. Yang tulus, yang berteman tanpa memandang kecantikan dia, kegantengan dia, kemudian ketenaran dia, apa kelebihan-kelebihan dia, nggak usah. Tulus, kita menyayangi orang, mendoakan orang tanpa harus pingin dipuji. Tulus, ya. Jadi kalau kita sekarang udah sadar ya, dulu saya ketika jatuh memiliki hutang yang banyak, yaitu saya merasa bahwa oh keren ya kamu ya, berasnya banyak, berasnya banyak sehari dapat berapa? Ya segitu. Ih keren ya jadi bos katanya. Dulu saya emang enggak, sekarang udah hancur semuanya teman-teman. Hancur. Hikmah dari kehancuran bisnis saya, hikmah dari saya punya hutang segitu banyak teman-teman, maka saya akan tahu, oh begini ya ternyata ya persahabatan itu. Persahabatan di luar sana itu masih memandang itu semua. Makanya ada geng-gengan yang punya mobil khusus, yang dia kaya khusus, yang dia tenar khusus, oh dia ini khusus. Benar, ada geng-gengan. Maka kita jangan jadikan seperti itu ya. Kalau kita mau mendoakan orang lain, gak usah pilih-pilih dia
memiliki jabatan, memiliki dosa, sedang bermaksiat, siapapun dia, maka jangan pernah teman-teman memilih siapapun untuk didoakan sama teman-teman. Karena biasanya orang-orang bilang terima kasih dan mendoakan orang-orang yang dia memberikan manfaat untuk hidupnya. Benar nggak? Kita masuk ke pasar. Masuk ke pasar emang orang itu memberikan manfaat buat kita. Kita kenal juga enggak? Doakan mereka, orang-orang yang ada di pasar. Jadi tanpa kita pingin dihargai sama mereka. Kan mereka nggak kenal sama kita, tapi kita doakan, ya Allah ya Rabb. Ini banyak orang-orang yang sedang berdagang di sini. Ya Allah, lancarkanlah usaha mereka. Jika mereka saat ini sedang dalam kesulitan, ya Allah, selesaikanlah ya Allah. Mudahkanlah ya Allah hidup mereka. Jika mereka saat ini pedagang-pedagang ada yang sedang sakit, sembuhkanlah. Jika mereka saat ini ya Allah sedang memiliki hutang, lunaskanlah. Jika ada mereka keluarganya banyak masalah, ya Allah selesaikanlah. Gitu doanya. Ya, benar nggak? Doakan, itu namanya ketulusan. Kita tidak pernah memandang siapa sih teman kita. Apakah dia banyak dosa? Apakah dia, doakan mah doakan aja. Ya, bersahabat mah bersahabat aja. Ternyata banyak orang-orang menghargai kita ketika kita banyak kelebihannya. Kamu keren ya, sukses. Coba teman-teman bangkrut. Dia sekarang bangkrut ya. Gecek-gecek rasanya. Ya. Kasihan ya dia sekarang bangkrut ya. Ya Allah. Hikmah. Makanya teman-teman, ayo. Allah itu sedang menunjukkan sesuatu kebaikan dalam kehidupan kita. Buka mata kita. Ketika kita itu sedang terjatuh saat ini, buka mata kita. Bahwa ada sesuatu yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh, kita saat ini sedang dipisahkan sama orang yang kita cintai. Teman-teman cinta sekali, bucin sekali sama seseorang. Kemudian ketika teman-teman mencintai dia, harta sudah teman-teman kasih, pikiran teman-teman sudah kasih, tenaga, waktu teman-teman sudah serahkan kepada dia. Tapi tidak tiba-tiba dia itu berkhianat, dia itu meninggalkan kita. Apa hikmah yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita? Mungkin Allah sedang menyelamatkan harta kita. Mungkin Allah saat ini sedang menyiapkan sesuatu pasangan yang terbaik untuk kita, sahabat yang terbaik untuk kita. Bukan seperti dia yang ketika kita sukses dia dekat dengan kita. Tapi ketika kita itu terpuruk, mereka meninggalkan kita. Ketika kita sukses dia pingin nitip saham kepada kita, nitip modal. Ketika kita hancur-hancuran, boro-boro ngerti. Yang dia pinginin adalah yang penting modal saya balik sini. Nggak ingat dulu ketika kerjasama, sama-sama mendapatkan keuntungan. Tapi ketika kita hancur, kita digecek-gecek, kita diinjak-injak. Seperti itu, itulah manusia. Maka kita jangan jadikan seperti itu. Sakit kalau digituin. Banyak hal, banyak hikmah. Kenapa saya dulu bangkrut? Memiliki hutang 3,8 miliar. Kalau pada waktu itu saya nggak dibangkrutkan, mungkin sekarang sudah bisa menjadi 10 miliar hutang saya. Kalau pada waktu itu saya tidak dihentikan, saya tidak keluar dari riba, mungkin saya tidak pernah mengenal riba dan anak-anak saya makan makanan haram terus. Mungkin kalau saya pada waktu itu saya nggak keluar dari riba, saya tidak di sini, tidak ketemu dengan teman-teman. Kalau saya pada waktu itu masih jualan beras dan masih ngutang dengan riba teman-teman, mungkin saya nggak bisa memotivasi teman-teman menjadi motivator. Jadi teman-teman yang ditinggalkan sama orang yang dicintai saat ini, ya, mungkin Allah itu pingin kita itu tidak untuk berkorban untuk dia, sia-sia masalahnya nih sama dia nih. Cinta teman-teman yang tulus ternyata disia-siakan, nanti akan diganti. Maka nggak usah teman-teman itu merasa, saya cinta mati, matilah. Oke. Ya. Bunda, masalahku sekarang berat, gimana cara menghadapinya? Itu tadi, sabar, ridho, terima dulu masalahnya. Terima. Semua di sini kok mengalami kok. Ya? Ya? Semua di sini mengalami sahabatku. Coba teman-teman. Apa sebenarnya masalah teman-teman saat ini? Masalah ekonomi bisa dicari. Masalah ekonomi. Kemudian masalah apa? Dihina-hina. Masalah apa? Masalah hukum. Bisa diselesaikan. Masalah apa lagi? Disakiti sama pasangan. Abaikan. Perbaiki hati teman-teman. Ya, banyak masalah. Sedikit demi sedikit selesaikan masalahnya. Kemarin saya ngasih tahu ya bagaimana cara untuk memprioritaskan masalah. Masalah rumah tangga, ya Allah teman-teman.
Gini. Ya, apa yang kita rasakan saat ini sedih, banyak masalah, coba. Masalah ekonomi, kenapa masalah ekonomi? Kenapa? Kurang gimana saya diuji sama Allah? Ekonomi saya punya hutang 3,8 miliar. Ujiannya banyak, dipermalukan di media sosial, dihina-hina, ya, kekurangan ekonomi. Banyak loh, saya juga sama seperti teman-teman, ya. Suami nggak jujur, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Minta sama Allah. Minta sama Allah agar diberikan petunjuk. Kejujuran itu, misalkan ada kebohongan, bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak bisa menemani pasangan hamba. Hamba tidak bisa menemani pasangan hamba kapanpun ya Allah. Saya titipkan kepadamu. Saya titipkan kepadamu. Hanya Engkau yang mengetahui apa yang dia lakukan. Suatu kebenaran, tunjukkan kebenaran itu. Jika sesuatu kesalahan, tunjukkan kesalahan itu. Ketika sudah tahu kesalahan teman-teman, sudah tahu di situ itu ada keburukan, teman-teman tahu selingkuh, jangan pingsan. Jangan pingsan. Itu artinya Allah sedang tunjukkan. Kalau itu terjadi, ingat ya. Kalau teman-teman terjadi pasangannya selingkuh, pasangannya meninggalkan, pasangannya itu menyakiti, apa yang harus teman-teman lakukan? Obati hati kita. Hati kita tersakiti sama orang lain, maka yang bisa mengobati hati kita adalah diri kita, bukan dia. Dia tidak akan peduli kepada kita. Sadari sahabatku, hidup kita, yang menemani kita itu hanya diri kita sendiri. Ya, benar nggak? Hanya diri kita sendiri. Maka jaga diri kita, jaga hati kita. Jadi gimana pun, serahkan semuanya kepada Allah, tetap aktivitas, perbaiki kehidupan kita. Jangan pikirkan orang-orang itu yang meninggalkan kita. Lebih baik teman-teman naikkan level. Ingat tadi saya bilang, kita dihargai sama pasangan kita dihargai sama anak-anak kita dihargai sama orang lain karena kita memiliki value. Maka ada orang yang menilai orang lain lebih baik, maka dia meninggalkan kita. Benar nggak? Maka tingkatkan value kita, tingkatkan level kita. Kalau semakin kita mengeluh, semakin kita menyerah, semakin kita itu rambutnya acak-acakan, nggak enak makan, nggak enak tidur, semakin jelek, semakin nggak karu-karuan, nggak ada nilai. Tapi kalau teman-teman, ketika ditinggal sama dia, teman-teman lebih baik, levelnya, bisnisnya lebih bagus, pekerjaannya, ibadahnya, teman-teman lebih tenang. Oh, kenapa ya dia ditinggalkan sama saya, kok malah dia lebih baik sekarang? Tamparan bagi dia. Tapi ketika ada orang-orang yang meninggalkan kita, misalkan sahabat kita meninggalkan kita, ketika kita terpuruk, kita fokus kepada peningkatan hidup kita fokus kepada kesuksesan kita ke depan, kita fokus perencanaan yang terbaik bersama badan ini. Makanya badan ini dijaga, hati jangan sakit-sakit terus, jangan ya. Ketika teman-teman itu naik, maka beberapa tahun kemudian teman-teman itu sudah merubah kehidupan teman-teman, maka dia datang dengan mengatakan, kamu sekarang udah sukses ya, hebat. Teman-teman sudah tidak peduli dengan omongan mereka. Ingat, karena teman-teman tahu orang-orang yang memuji yaitu karena kita punya value, memiliki nilai. Maka sudah tidak heran ketika mereka itu datang kembali dengan memuji-muji kita. Udah nggak mempan. Ngapain? Datang-datang memuji. Ya. Allahumma j'alni khairan mimman nadzun. Udah aja cukup itu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa bangga hati. Iya dulu kamu menghina-hina saya, dulu itu kemana aja, saya dulu dihina sama kamu, sekarang saya sukses ya saya wajar. Ngapain? Nggak usah. Teman-teman ingat, pokoknya kita dihargai sama orang itu karena kita punya nilai, maka nilai kita dinaikkan. Dari yang tadinya 2 jadi 10. Maka nanti orang-orang itu akan melihat, tapi bukan kita itu pamer kepada mereka, bukan. Awas ya, nanti aku buktikan. Kamu dulu menghina saya pasti akan sukses. Nggak usah, nggak penting, nggak perlu. Buang-buang energi. Yang harus kita lakukan, saya akan buktikan kepada diri saya sendiri. Kalau saya mampu. Kalau mereka datang lagi kepada kita, kemudian dia itu memuji-muji kita. Aduh, saya udah nggak penting untuk dipuji-puji. Nggak ada. Nggak penting. Ngapain? Ya? Paham ya? Jadi teman-teman itu, suaminya berbohong, serahkan kepada Allah. Kita tidak akan pernah tahu dia itu kebohongannya kapan, di mana. Kadang orang-orang berbohong kan kita bisa juga bilang enggak kan gitu.
tapi nyatanya di belakang berbohong, maka hanya Allah yang tahu, yang tidak pernah tidur 24 jam. Serahkan sama Allah saja, kita fokus kepada anak-anak, fokus kepada masa depan kita. Jangan rugikan waktu kita memikirkan hal-hal yang tidak penting. Lebih baik ketika teman-teman sakit hati, ayo bikin perencanaan hidup yang lebih baik. Bisnis teman-teman itu lebih ditingkatkan kembali. Itu yang terjadi saya. Ketika saya memiliki hutang yang begitu besar, apa yang saya lakukan? Saya nulis di dalam buku, saya tulis evaluasi, apa yang saya harus kerjakan hari ini, apa yang harus saya pelajari hari ini, saya harus lihat video apa, saya harus beli buku apa untuk saya meningkatkan ilmu saya harus ngapain. Orang-orang ngomongin saya di belakang, orang-orang mengancam saya tetap hadapi penagih-penagih, tapi saya tetap kuat. Ketika dia marah-marah, ya biarkan saja. Mau gimana? Nyatanya belum ada. Mau teman-teman sakit hati, apa yang disakit hatiin? Ya, kan saya dihina-hina. Emang kayak gitu keadaannya, kamu lagi banyak hutang. Sadari, saya menyadari dulu. Ketika saya memiliki hutang kepada mereka, saya menyadari kesalahan-kesalahan saya. Ya Allah, maafkan hamba. Karena hamba banyak merugikan orang-orang yang saya hutangi dulu. Mungkin mereka saat ini menagih marah-marah sama saya, wajar. Kenapa? Karena mereka mungkin anaknya butuh susu. Mungkin mereka itu butuh untuk biaya anaknya, biaya istrinya. Wajar dia marah-marah sama saya. Maka saya terima karena saya salah. Jangan lantas teman-teman jadi dia marah-marah saya, marahin saya. Sadari kalau kita salah, bilang sama Allah, ya Allah, saya niat membayar hutang. Berilah kesempatan saya untuk saya bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk masa depan saya. Saya bisa melunasi hutang-hutang itu, ya Allah. Ya, benar. Itukah yang lebih baik? Yes. Jangan sampai teman-teman itu, aduh bun, sakit hati saya sampai nggak enak makan, nggak enak tidur. Rugi. Nggak enak makan, nggak enak tidur, memikirkan pasangan, memikirkan suami, memikirkan orang-orang yang menyakiti. Jangan korbankan diri kita yang selagi sehat ini untuk mereka. Jangan. Karena kita menyelesaikan masalah sama badan kita. Kita butuh otak kita untuk menyelesaikan masalah. Kita butuh hati kita, ketenangan kita. Untuk menjalani kehidupan dengan tenang, kita butuh hati yang tenang. Kalau kita itu korbankan diri kita untuk orang lain, mereka peduli gitu? Tidak sama sekali. Ya, benar. Susah bilang gini sama emak saya, ditagih malah balik lebih galak. Kalau teman-teman menagih satu, jangan kasih kata-kata kasar. Ya, itu pesan saya. Itu pesan saya. Demi Allah sahabatku. Allah itu maha kaya. Demi Allah, luar biasa nih. Yang nggak yakin kebangetan deh. Begini teman-teman. Teman-teman, uang pada di luar nggak pada masuk. Saya itu ngalamin uang hampir 1 miliar sampai sekarang pun belum masuk ke dalam rekening saya. Tapi saya yakin Allah akan memberikan yang lebih. Itulah keyakinan saya. Jadi saya tidak meyakini kayak gini. Andai saja itu bayar ke saya, pasti lunas hutang saya. Enggak. Andai saja rumah itu terjual, lunas hutang saya. Ternyata enggak seperti itu. Yang saya yakini adalah, ya Allah, uang yang sudah saya keluarkan, baik itu dipinjam, baik itu saya keluarkan untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, apapun yang sudah saya keluarkan, harta yang sudah saya keluarkan, selama hidup saya yakin Engkau bisa mengembalikan kepada hamba saat ini. Kalau dulu saya belum bisa menggunakan untuk sedekah lebih baik, sekarang Engkau datangkan dengan mudah, agar saya bisa banyak bersedekah. Ya Allah, saya janji deh, ya Allah. Makanan yang kita makan setiap hari itu akan berganti, besoknya baru lagi, betul? Masa teman-teman gak yakin kalau teman-teman uang yang sudah ditipu akan datang lagi sama Allah, didatangkan kembali kalau minta? Mau nungguin apa? Uang yang ketipu datang lagi? Iya. Mau nungguin uang yang di luar? Saat ini ada orang yang punya hutang sama kita, kemudian dia sakit, kita tungguin aja, kita marah-marah sama dia, buat apa? Minta aja yang baru sama Allah. Biar apa? Hati tenang. Ya Allah, ya Rabbana, itu ada saudara saya memiliki hutang kepada saya. Saat ini sedang sakit, ya Allah sembuhkanlah ya Rabb. Mudahkanlah ya Allah untuk dia bisa membayar hutang ke saya. Andai kata dia tidak bisa membayar hutang, ya Allah saya ikhlaskan untuk sedekah, diganti sama Allah. Kita harus bisa sabar. Ya, coba. Keikhlasan kita Allah itu akan ganti dengan berkali-kali lipat.
Maka ketika kita sedekah ikhlas karena Allah, teman-teman, itu tidak akan ada kegelisahan dan hakul yakin Allah akan mengembalikan tuh. Ya. Benar. Makanya orang-orang yang mau bersedekah rasanya berat sekali. Kenapa? Karena Allah itu akan mengganti 700 kali lipat. Bayangkan. Masya Allah, luar biasa. Ya. Yang kuat ya. Sedekah yang banyak. Bismillah ya Allah. Dengan sedekah subuh ini walaupun 500 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niatkan sedekah subuh ini. Berkah dari sedekah subuh ini ya Allah. Pahalanya kirimkan untuk ayah ibuku. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini Engkau lapangkan kubur ayah ibuku. Dengan sedekah subuh ini ya Allah, Engkau memberikan hamba kemudahan-kemudahan dalam hidupku. Anak-anakku menjadi ahli ibadah. Engkau keluarkan hamba dari riba. 500 rupiah. Tapi didoakan sama malaikat, teman-teman. Daripada teman-teman sedekah 1 miliar gara-gara pingin maaf. Orang-orang yang bersedekahnya 1 musim, kemudian dia tidak ada timbal balik, hilang dia 1 miliar, stres. Gara-gara apa? Banyak yang nggak milih. Hati-hati, lebih baik 500 rupiah setiap pagi dikenceleng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, dengan saya sedekah subuh ini berkahnya ya Allah. Engkau mudahkan segala urusanku. Malaikat, amin. Ya Allah, Engkau lunaskan amanah-amanahku. Diaminkan sama malaikat. Karena ada 2 malaikat yang ada diutus sama Allah untuk mengaminkan doa orang-orang yang sedekah subuh. Sedekah subuh jangan pernah ditinggalkan walaupun hanya 200 rupiah. Nggak punya 200 rupiah bunda, bikin gula. Kasihkan kepada semut. Kalau enggak teman-teman silahkan teman-teman nyiram tanaman. Tanaman itu makhluk hidup. Hei tanaman, saya sedekah subuh nih. Saya sirami kamu dengan air ini ya. Kamu yang sehat. Doakan aku juga nih. Ayo kucing, saya kasih makan kamu. Sedekah subuh di waktu subuh. Itu diaminkan sama malaikat. Jangan main-main. Sekecil apapun kita lakukan untuk Allah, maka akan menjadi pahala. Daripada kufur. Teman-teman membantu, dia sama saya sudah dibantu. Heran aku, udah dibantu malah ngomong-ngomong di belakang. Ngapain? Kasih lepas, udah ngasih saudara jangan diomong-omong. Udah ngasih orang tua jangan diomong-omong. Udah ngasih tetangga, udah jangan diomong-omong. Kebaikan teman-teman. Percuma. Akan menggugurkan tuh pahalanya ya. Kemudian yang keenam, memperbanyak berdoa dan berzikir. Memperbanyak doa dan berzikir orang-orang yang sedang kena ujian. Ya. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28, dengan mengingat Allah, ya, hati menjadi tentram. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kita terus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ya, teman-teman jangan lupa nanti jam 1 kita ada live tentang riba ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh, tetap berikhtiar, hai sahabatku. Jangan menung-menung, jangan sedih-sedih. Fokus kepada Allah saja. Teman-teman menghadapi masalah saat ini, menyelesaikan masalah ini untuk Allah. Teman-teman ikhtiar menyelesaikan masalah. Saat ini ada masalah sama kepala sekolah karena anak-anak belum bayar, datang kepala sekolah. Teman-teman ada masalah sama keluarga, ikhtiar ke sana, datang minta maaf kepada keluarga. Ada masalah sama orang tua, datang ke sana teman-teman silaturahim, ikhtiar. Oh, kekurangan uang saat ini, ikhtiar teman-teman menyelesaikan masalah orang lain. Bantu orang lain menyelesaikan masalah. Nanti bisa jadi duit. Uang itu datangnya dari orang lain salah satunya. Maksudnya gimana? Ya iya. Emangnya teman-teman itu, uang itu datang dari
saku teman-teman sendiri, datang sendiri dari Allah, tidak. Selesaikan masalah orang lain. Bu, ibu bantu, ibu butuh tenaga ya bu? Iya, saya lagi cari orang. Oh iya, saya mau dong bu. Saya mau, saya aja. Oke, orang itu selesai masalahnya. Ada yang ngebantuin, selesai masalahnya, selesai. Kita menawarkan jasa, jadi duit. Kenapa ada orang jadi pengacara? Kenapa? Karena banyak masalah. Pengacara tahu banyak orang-orang yang mendapatkan masalah. Selesaikan masalah orang lain, jadi duit tuh, dapat uang pengacara. Dokter, masalahnya kenapa ada orang jadi dokter? Karena apa? Karena banyak orang-orang yang sakit. Maka dokter ingin menyelesaikan masalah orang-orang yang sakit, maka dia jadi dokter. Jadi duit, jadi duit. Itulah. Cari masalah orang lain. Ya Allah, tetangga saya itu nggak ada yang nganterin sekolah pagi. Saya maulah menawarkan jasa saya. Pak, saya anterin anak bapak lah. Saya nganggur kok pak. Untuk saat ini saya belum ada kerjaan. Boleh saya antarkan anak bapak? Kebetulan saya Gojek saat ini. Saya Gojek aja, alhamdulillah saat ini saya bisa kok membantu bapak. Selesai masalah dia, kita dapat duit. Ya, benar. Kenapa ada orang jadi guru? Karena banyak masalah anak-anak kita nggak ada yang belajarin di rumah karena ibu-ibunya pada sibuk. Ya, maka yuk teman-teman, cari peluang, ikhtiar tetap. Ya, mau teman-teman posting-posting, mau teman-teman jualan, teman-teman ya, semangat ya.